Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun berharap putusan di PT UN bisa menjadi pertimbangan MPR untuk tidak melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Menurut Gayus, MPR memiliki keabsahan untuk menentukan produk hukum dianggap melanggar hukum atau tidak. Gayus awalnya menyadari putusan MK sudah final dan mengikat. Tidak ada putusan lain yang bisa membatalkan putusan MK. Kendati demikian, Gayus berharap dalam pertimbangan putusan PT UN nanti, hakim menyebut ada pelanggaran hukum yang dilakukan KPU karena menetapkan Gibran sebagai cawapres. Menurut Gayus, hal itu bisa menjadi pertimbangan MPR tidak melantik Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, apalagi MPR merupakan wakil rakyat. Diketahui gugatan PDIP berkaitan dengan tindakan KPU yang menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres 2024. Gayus mengungkapkan bahwa PT UN telah menyatakan gugatan yang dilayangkan PDIP layak untuk diadili. Kelayakan gugatan itu dinyatakan dalam persidangan dismissal proses sebelumnya. Adapun dismissal proses adalah proses untuk meneliti perkara-perkara yang dianggap tak layak disidangkan di PT UN. Sementara itu, anggota KPU Idham Holik sebelumnya mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan jawaban untuk menghadapi sidang tersebut. Menurut Idham, KPU telah melaksanakan pencalonan Pilpres 2024 sesuai konstitusi. MK, kata Idham, bahkan mengapresiasi KPU yang telah melaksanakan prinsip jujur dan adil. Di samping itu, Idham mengatakan pengajuan gugatan ke PT UN seharusnya dilakukan setelah upaya administrasi Bawaslu. Hal ini sesuai dengan pasal 471 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, Idham mengatakan KPU sampai saat ini tidak pernah menerima atau mendapatkan informasi dari Bawaslu tentang putusan sengketa proses atas perkara yang akan disidangkan di PT UN. Intinya, majelis hakim memberikan masukan-masukan terhadap gugatan yang dilayangkan oleh PDIP. Masukan-masukan itu kemudian sebagai saran apakah kemudian akan dilakukan perbaikan atau tidak oleh PDIP. Maka kemudian diberikan kesempatan agak panjang sampai tanggal 16 Mei kita akan hadir di sini dan sidangnya pun juga tertutup. Apa masukan dari hakim Prof tadi di dalam sehingga butuh ada yang perlu diperbaiki? Hakim PT UN agak berbeda dengan hakim di pengadilan lain ya. PT UN ini kan sifatnya administratif. Dia terbuka sekali untuk mengingatkan yang harus dikaitkan antara positum dengan petitum dengan posita, itu hak mereka dan kami menerima dengan baik karena ini bertujuan nanti melanjut pada pemeriksaan. Jadi hari ini persidangan ini menjelaskan syarat-syarat keadministrasian pemerintahan. Jadi ada pemilihan niaga publik dan ada administrasi privat ya. Yaitu dua administrasi negara ini ada dua sebenarnya. Itu semua ada di dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Ada yang disebut sebagai administrasi berkaitan dengan kekuasaan dan ada administrasi masyarakat atau privat. Ya. Tahapan selanjutnya di minggu depan. Tanggal 16 Mei itu kami akan persiapkan apa-apa yang dianggap kurang, perbaikan-perbaikan, hal-hal yang menyangkut kepada bersambungannya antara posita dan petitum. Pak, upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh PDIP itu apakah termasuk mendorong Komisi 2 DPR prosesnya? Itu tugas Komisi 2 bidang pemerintah pemilu. Jadi kami tidak mengurusi hasil pemilu, kami menghormati putusan MK. Kami juga tidak mempersoalkan proses dari pemilu kita, yaitu harus melalui Bawaslu, tapi kami minta agar PT UN itu mengadili apakah betul KPU telah melanggar hukum sebagai aparatur negara di bidang pemilu ini
Berbagai pelanggaran kami telah siapkan, sebagian telah kami utarakan juga, baik di pers atau di sidang. Nah, Tun akan memutuskan apakah betul bahwa telah ada pelanggaran hukum oleh KPU terhadap cawapres yang sekarang menjadi proses penetapan oleh KPU dan akan dilantik. Di permohonan kami untuk tidak dilantik. Jadi hakim juga memangnya mempersoalkan itu ya Pak, sehingga Bapak terus-menerus membilangkan soal itu. Tentu itu kan materi permohonan dan itu menjadi petitum kami. Ending dari permohonan kami yang esensial sekali adalah untuk tidak dilantiknya cawapres terpilih. Enggak, hakim itu juga tadi mempersoalkan bahwa memang tidak bisa ini menjadi dasar membatalkan putusan MK. Oh tidak, hakim tidak mengatakan itu, saya yang memberi pandangan. Permohonan kami tentu tidak akan meminta juga membatalkan putusan MK. Kami menghormati putusan MK terhadap hasil suara. MK hanya mempunyai kewenangan terhadap apa yang dimohonkan, yaitu mengesahkan hasil suara. Kami tidak mencampuri itu. Kami juga tidak mencampuri proses berjalannya pemilu kita yang memang harus melalui Bawaslu, Badan Pengawas. Tidak. Yang kami persoalkan adalah penyelenggara ini telah melanggar hukum apa tidak. Dengan mengesahkan, dengan menetapkan cawapres di pemilu. Ya, jadi gugatan terhadap PDP kepada Petun Jakarta, menurut pendapat kami itu tidak diperlukan lagi karena proses pemilu atau pemilihan presiden sudah selesai, di mana keputusan Mahkamah Konstitusi adalah puncak dari segala proses. Maka menurut kami lucu juga kalau PDP baru sekarang mempersoalkan pencalonan Gibran, dan KPU tidak salah dalam menerima pencalonan Gibran karena itu hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa cawapres umur 35 tahun itu dibolehkan, dan memang tidak perlu menunggu perubahan PKPU karena keputusan Mahkamah Konstitusi ketika diketok sudah menjadi keputusan dan bisa diberlakukan. Dan sudah dipertegas waktu sidang Mahkamah Konstitusi, di mana gugatan untuk mendiskualifikasi Gibran juga diajukan oleh pasangan 01 dan 03, ternyata itu ditolak petitum itu oleh Mahkamah Konstitusi, di mana alasannya tidak mendasar karena proses administrasi sudah selesai, di mana tahapan-tahapan itu tidak pernah dipersoalkan oleh PDIP maupun pasangan Capres 01 dan 03. Jadi menurut kami dan saya sebagai Wakil Ketua MPR, sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran tinggal menunggu waktu pelantikan tanggal 20 Oktober nanti. Oleh karena itu MPR tidak punya alasan untuk tidak melantik pasangan Prabowo dan Gibran. Jadi menurut kami Petun itu tidak ada pengaruhnya terhadap proses pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran.